Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Anies Baswedan menjadi pembicara di salah satu kampus dan di hadapan para mahasiswa dia menyinggung pengesahan RUU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR. Dan beberapa hari kemudian mahasiswa itu melakukan aksi demonstrasi dengan menolak pengesahan RUU TNI. Namun sayangnya aksi mahasiswa ini merusak fasilitas negara ya sahabat-sahabat. Dan video selanjutnya adalah di mana Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa tidak ada dui fungsi ABRI di RUU TNI itu. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita nonton berikut ini. Dari Anindita tadi itu tanya juga soal undang-undang yang baru keluar kemarin ya. Oh ya. UI udah menunjukkan sikap kan? Nah, jadi ada satu hal yang barangkali perlu jadi perhatian. Apa? Proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat, tanpa cukup ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Bahkan sampai dengan sekarang, setahu saya nih sampai hari ini, itu kita masih belum bisa mengakses draft finalnya secara resmi. Dan sebelumnya tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini. Teman-teman sekalian, kebijakan yang lahir dari dialog terbuka dan lahir dari dialog mendalam akan memiliki karakter kebijakan yang matang karena dia didialogkan terbuka. Nah, jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara. Karena itu, kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya. Sebutkan apa-apa saja rambu-rambu hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada ruang bagi perubahan yang bisa membawa dampak di luar niat awal. Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaan, itu adalah diakomodasi apa tidak di dalam revisi ini? Sementara itu yang dirasakan. Lalu tentang kesejahteraan bagi prajurit. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh nih saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat. Pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi itu kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi ya. Saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu panglima itu dibawa langsung presiden, itu sejak dulu. Ya, begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu, yang sifatnya administratif, logistik gitu, diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri
atau minta pensiun kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dui fungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke dui fungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya ya. Yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan, ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP kelautan dan perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Agar pemerintah melaksanakan semua janjinya. Oh alah Abah Anies, kau tuh emang orangnya munah, pantasan lah para pendukungmu suka demo keluyuran di jalan bawa spanduk, ya. Buktinya kau itu menghasut mahasiswa untuk menuntut janji ke pemerintah, itu kan. Lah dirimu, apa lu janjimu ke Pak Prabowo, ya? Selagi Pak Prabowo mencalonkan presiden, kau tidak akan mau mencalonkan. Kau tidak mau mengkhianati Pak Prabowo, ya. Kalau Pak Prabowo mencalonkan presiden, itu karena Pak Prabowo lah mengusung kau menjadi gubernur. Nah, sampai mengeluarkan modal banyak Pak Prabowo menjadikan kau gubernur. Nah, ternyata kau mencalonkan juga. Kan jangan kau itu ludah yang kau buang kau jilat kembali. Nah, janji manismu banyak. Dulu kau jadi gubernur kau bilang membangun rumah berapa DP 0%. Nah, mana ada. Terus kau mengatasi banjir itu kau bilang membuat resapan air. Buktinya Jakarta makin parah banjirnya, nggak ketolong. Tuh, apa? Kerjamu aja nggak beres, bisa menuntut pemerintah supaya kerja beres. Kau pikiri utangmu untuk melunasi ke Pak JK, ke Sandiaga Uno, yang lain-lainnya, ya. Kau emang orang munah, bunglon. Gak sadar diri, sadar. Siapa yang mengusung kau jadi gubernur? Kalau bukan Pak Prabowo, ya. Nggak malu, kau suruh mahasiswa untuk menagih janji ke pemerintah. Janjimu mana ke Pak Prabowo? Sampai habis-habisan modal Pak Prabowo untuk menjadikan kau gubernur. Tahu diri, nggak tahu diuntung, nggak tahu berterima kasih. Inilah manusia. Dasar Abah Anies, mukanya aja sok kayak gitu, muka nyaman kau. Gerem aku nih saat ini. Maka mudah-mudahan puasa kali ini membawa spirit yang mengantarkan kita pada generasi emas dengan saling melengkapi, ulamanya mencerahkan, pemerintahnya juga baik, rakyatnya menyatu, dan itulah Indonesia yang kita harapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka an tubarik wa tuhafid wa tahfad raisana ya Allah. Ya Allah, kami mohon cintailah Indonesia ini dan tanamkan kepada kami ya Allah kemampuan untuk mencintai negara kami ini. Mohon jaga presiden kami ya Allah, wakil presiden kami, sehatkan keduanya dan berikan kemampuan untuk memimpin Indonesia dengan baik. Allahumma ya Allah, ij'al wahfad kullal wazara al-mawjudin fi hadzal maqam asy-syarif bi ri'ayatika wa bi rahmatik. Ya Allah, Maha rahmati, berikan penjagaan, perlindungan dan kesehatan kepada seluruh keluarga besar Kabinet Merah Putih yang dengan kasih sayangmu ini dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan dalam penjagaan yang maksimal. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Jika ada pendosa di tempat ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang merasa gelisah, mohon tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan dalam tugasnya, mohon ringankan tugasnya. Allahumma hfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jadikan para guru-guru, para ulama, para tokoh masyarakat,
merupakan orang-orang yang baik yang mendampingi masyarakat untuk mencerahkan dan membangun kesatuan dan jauhkan mereka dari perpecahan. Allahumma ja'al baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardaha, dan mohon bimbing kami ya Allah untuk menjaga negeri ini dalam ibadah kepadamu sehingga menjadi negeri yang makmur, yang baik, yang Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana Mahfud MD menjelaskan bahwa tidak ada dui fungsi ABRI dalam pengesahan RUU TNI ini yang baru saja disahkan oleh DPR, yang dimana mahasiswa mengkhawatirkan itu. Dan di video sebelumnya, Anies Baswedan di salah satu kampus dia menjadi pembicara dan menyinggung soal pengesahan RUU TNI ini, dan beberapa hari kemudian mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan menolak. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.